Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, juga kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum berada, serta dapat menyimak siaran kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz untuk episode ke-45. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah ketiga narasumber atau guru-guru kita sudah berkesempatan hadir di momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kita akan mengangkat sebuah tema yang berkaitan erat dengan hari raya ini, yaitu kedudukan hari raya dalam Islam. Nanti seperti apa dan bagaimana, insya Allah dari masing-masing narasumber akan menjelaskan kepada antum semuanya untuk hari ini di tema kita kedudukan hari raya dalam Islam. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kaum muslimin dan kaum muslimat, juga generasi Rabbani serta pemirsa KMTV, kita sapa dulu beliau-beliau ini yang sudah hadir di studio. Untuk pertama ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Mali LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat di hari raya Ustaz? Nah, Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Kemudian Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Baik. Kemudian Ustaz Dr. Helmi Basri LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Baik, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, barangkali kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Untuk pertama seperti biasa kita minta kesediaan waktu dari guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Mali LCM Hafizahullah Ta'ala. Fal yatafadhal masyruq Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, baik yang hadir di studio, para tuan guru kita Dr. Hidayatullah, Dr. Helmi Basri, dan saudara Kurey yang senantiasa setia menemani di acara diktat kita ini, dan juga Ustadz Adnan yang di studio, dan Cip atau yang lainnya di studio Rabbani 91,1 FM Meraja Ilmu dan Peradaban. Bersyukur kita, alhamdulillah, pada pagi ini bisa kembali bertemu, masih dalam suasana Masya Allah hari raya. Jadi di depan kita pun banyak makanan dan minuman nampaknya. Nah, beda dengan kemarin-kemarin pas bulan puasa kosong, sekarang penuh. Oleh sebab itu, izinkan saya ingin juga menyapa dan mengucapkan selamat Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah. Aidakum mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala yu'ida alaina Ramadan awaman adida wa azminatan madida wa kullu amin wa antum bikhair. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menjadi pedoman, ikutan dan teladan kita, imam satu-satunya yang bisa menyatukan barisan dan hati kita. Adapun yang lain mesti menyatukan dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan siapapun yang mencari selain Nabi alaihissalatu wassalam untuk menyatukan hati kaum muslimin, maka usahanya adalah usaha gagal sepanjang masa. Oleh itu, mari sama-sama kita menjadikan Nabi alaihissalatu wassalam sebagai imam kita, sehingga tidak ditanya lagi nanti, ini ustaz-ustaz ini siapa imamnya? Kita katakan imam kita adalah Imamul Anbiya wal Mursalin. Terus memahaminya harus langsung ke Nabi SAW. Ya memang dulu di antara sahabat tidak semuanya ulama. Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepadanya dan hadis. Tidak dibilang dulu kamu belum boleh belajar langsung ke saya, tidak boleh baca Quran dan hadis langsung. Tanya dulu Abu Bakar, tanya dulu Umar, baru enggak. Ini sunnahnya Nabi SAW itu. Yang demikian juga Al-Quranul Karim seperti disebutkan oleh Imam Tabari, semuanya dimudahkan untuk dipelajari dan dipahami. Jadi pemahaman yang dibawa oleh Nabi SAW itulah yang dia sebutkan dan jelaskan. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama mengikutinya dan melawan hawa dan nafsu kita. Ya, sehingga tidak ada di antara kita yang mengatakan di zaman Nabi belum berkemajuan, di zaman kita penuh dengan kemajuan. Zaman Nabi belum hebat, zaman kita adalah lebih hebat. Tidak. Zaman kehebatan Islam itu justru di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Kita kemajuan teknologi benar, tapi sebenarnya teknologi Nabi itu lebih maju. Kita baru ke bulan, ceritanya sampai bulan, Nabi sampai ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Kita memerlukan biaya besar, sedangkan Nabi tanpa biaya, tak menguras APBN. Demikian juga dengan apa yang dia sunah-sunahkan. Alhamdulillah, misalnya mengetahui hari raya kemarin, mengetahui puasa, dengan mata yang Allah beri ini cukup sebenarnya. Tapi karena kita ingin lebih apalagi ada teleskop gitu untuk ini, sehingga yang tidak nampak seharusnya jadi nampak juga. Itu masalahnya kadang. Akhirnya teleskop menimbulkan masalah. Kalau segala yang menimbulkan masalah kita tinggalkan, segala yang menimbulkan masalah kita tinggalkan. Kita satukan hati dengan Nabi alaihissalatu wassalam.
Nah, pada hari ini kita bicara tentang Masya Allah, suatu hal yang besar. Ya, karena hari raya. Apa itu hari raya? Ya, definisinya sebagian mengatakan harus ada salat dan khutbah baru dinamakan hari raya. Ini tidak benar, sebab Nabi SAW tidak mengharuskan hari raya itu baru disebut hari raya adanya salat dan khutbah. Ini saya pertama zaman ini juga baru ketemu definisi ini, bahwa hari raya itu baru disebut hari raya kalau ada khutbah dan salat. Sebab ketika Nabi SAW dulu datang ke Madinah, dia dapatkan orang-orang Aus dan Khazraj punya hari raya yang mereka warisi dari nenek moyang mereka dulu sejak zaman jahiliyah. Lalu Nabi SAW melarang untuk meneruskan itu. Ya, kalau bahasa kita sekarang kan kearifan lokal itu. Ya, berarti Nabi anti kearifan lokal juga tidak. Jangan salah paham dulu. Ini terlalu cepat atau menjustifikasi, tidak. Nabi tidak anti kearifan lokal secara totalitas. Ada kearifan lokal yang arif, ada kearifan lokal yang tidak arif. Ini harus dibedakan. Siapa yang tahu itu? Nabi SAW. Jadi ada kearifan lokal yang Nabi pertahankan, seperti kepemurahan mereka, dermawanan mereka di musim haji, menyiapkan makan dan minum, akomodasi, itu dipertahankan. Karena apa? Diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dulu orang-orang jahiliyah kalau malam hari di depan rumahnya sengaja dibuat obor supaya para musafir yang ingin menumpang tahu rumah ini siap menampung siapapun yang datang untuk menginap di rumahnya. Ini juga sebuah kearifan lokal yang arif yang senantiasa dijaga dan diteruskan oleh Nabi SAW. Di antara kearifan lokal Nabi SAW seperti dalam syairnya Tarafa ibn Abd, seorang penyair ulung di masa jahiliyah dulu. Dia keluar rumahnya, nampak istri saudaranya, tetangganya keluar, dia pun kembali masuk. Dia biarkan istri orang itu dulu lewat. Ini kan juga kearifan lokal juga yang dipertahankan. Kalau kita dulu kan yang ibu-ibu di ruang tengah, bapak-bapak di ruang depan. Ini kearifan lokal yang harus dipertahankan. Demikian juga dengan syair-syair misalnya. Keahlian orang jahiliyah dulu, Nabi SAW tetap membolehkan. Karena izin tidak itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari raya ini yang diwarisi dari masa jahiliyah, maka Nabi SAW langsung katakan, innallaha qad abdalakum idaini khairan minhuma. Ada dua hari raya orang Aus dan Khazraj, yaitu Allah sudah gantikan. Allah yang menggantikan, bukan Nabi aja, dan dari Allah SWT mengganti dengan dua hari raya yang lebih baik daripadanya. Kenapa lebih baik? Karena hari raya jahiliyah tidak ada nilai, tidak ada pahalanya, tidak ada ibadahnya, tapi hanya sekedar lahwun walagun, yaitu sekedar main-main, bergembira, tidak ada unsur nilai ibadahnya. Nah, sedangkan dalam Islam kita lihat, Masya Allah, Idul Fitri wa Idul Adha seperti yang disebutkan Nabi SAW punya nilai. Masya Allah, Idul Fitri datang setelah hari puasa, Idul Adha datang setelah haji, berkaitan dengan suatu ibadah. Jadi kita ingin, seperti kata Allah SWT, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, yaitu ketika kamu menyempurnakan dan sukses menyempurnakan ini, dan insya Allah mendapat kemenangan, mendapat gelar muttaqin, maka berhak Anda untuk berselebrasi dengan batas-batas yang sudah ditentukan oleh Ilahi. Makanya hari raya Idul Fitri ini sangat berharga dan punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Sebab apa? Datang dari Allah dan disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Nah, Idul Adha juga datang setelah haji. Masya Allah, diizinkan pula kita untuk bergembira dan mengapresiasi pekerjaan kita, diapresiasi oleh Allah SWT untuk bergembira pada hari raya itu, tapi gembira yang bernilai ibadah, bernilai ibadah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka hari raya itu mengandung unsur ta'zim wa taqdis wa tathhir wa tarbiyah dan seterusnya. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud dengan hari raya? Hari raya itu adalah ma'tidah min zamanin wa makanin liqasd ta'zim. Ya, ma'tidah min zamanin atau makanin liqasdi at-ta'zim, seperti kata Ibnul Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan. Jadi tidak ada istilah mesti ada khutbah, mesti ada salat dulu dah. Seluruh masa hari raya jahiliyah yang dilarang Nabi ada salat dan khutbahnya? Tidak, dilarang oleh Nabi SAW. Makanya definisi hari raya adalah ma'tidah min zaman atau makan liqasdi at-ta'zim, yaitu sesuatu yang selalu diulang-ulang, baik tempat maupun masa, waktu. Tujuannya apa? Lit-ta'zim, untuk men-ta'zim, memuliakan dan membesarkan. Misal tempat adalah misalnya Ka'bah. Itu diizinkan kita untuk berkeliling tawaf kepadanya, untuk mengulang-ulangnya kapan saja, ya, setiap saat, untuk ta'zim. Atau padang Arafah misalnya, biar ada tempat dan ada zamannya sekali. Antum jangan wukuf selain tanggal 9. Ya, kalau antum wukuf nanti tanggal 1 apa? Dikira orang sedang latihan haji, bukan sedang haji gitu. Ini namanya latihan manasik gitu, bukan manasik yang sesungguhnya. Manasik tanggal 9 dan di padang Arafah. Tujuannya apa? Lit-ta'zim, untuk membesarkan hari itu. Karena apa? Allah yang membesarkannya. Atau misalnya yang masa Idul Fitri dan Idul Adha tadi dan seterusnya, kaum muslimin dan muslimat. Nah, oleh sebab itu, karena tujuannya ta'zim, membesarkan, wa taqdis, dan menyucikan, maka oleh sebab itu hari raya dalam Islam itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Kita dalam berhari raya itu bergembira yang mendatangkan pahala, bergembira yang menghasilkan kebaikan. Maka Nabi kita alaihissalam sudah tunjukkan itu kepada kita. Ini yang berpahala, ini yang mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, apapun hari raya di luar yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama, apakah dia punya nilai pahala? Kalau ada pahala, kalau kita berharap pahala, ingat, kita ini ibaratnya berdagang dengan Allah. Sebab amal kita itu sebenarnya perdagangan dengan Allah SWT. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, perumpamaan kita itu, inna mathalakum wa mathalal umamin ladzina min qablikum kamathali rajulin istajara ujara. Perumpamaan kalian dan umat sebelum kalian itu adalah seperti seseorang yang mengangkat para pekerja, mengambil upah. Fa'amilatul yahud minal ghadwati ila dhahira. Yahudi bekerja dari pagi sampai siang. Fa'u'tu qiratan. Lalu mereka diberi gaji, ya bahasa kita kan gaji kan, upah. Ajrun wa ujur kan satu akar katanya. Jadi ketika ujurah jadi upah dia, ketika ajrun jadi pahala. Sebenarnya ajrun itu kan diartikan ya pahala, diartikan kan pahala. Inna abi yad'uka li subhanallah ajra ma saqaita lana, nasitul kalimah. Ayahku mengundangmu untuk memberikan upah karena engkau telah membantu memberikan minum ternak kami. Jadi ajr juga diartikan dengan upah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Maka orang Yahudi bekerja dari pagi sampai siang.
lalu diberi upah 1 qirat 1 qirat. Wa amilatin nasara min adh-dhahirati ila al-'asr. Orang Nasrani beramal bekerja dari zuhur sampai asar. Fa'utu qiratan qiratan, diberikan 1 qirat 1 qirat. Wa amiltum antum ayyuhal muslimun ya minal asri ila ghurubis syams. Waktu tidak efektif karena sudah di luar waktu dinas sebenarnya, tapi memang diberikan pahala 2 kali lipat. Fa'utitum qirataini qirataini, kalian dapat upah 2 qirat 2 qirat. Nah, orang Yahudi, faqalatil yahud ya rabbana aminna akthar wa atwal. Kami Yahudi dan Nasrani komplain pada Allah SWT. Memang setelah gaji turun baru kita tahu. Komplain itu di sana, bukan, makanya ketika gaji turun baru kita komplain. Apa kata Yahudi dan Nasrani? Ya Rabbana amilna akthar wa atwal. Kami bekerja lebih lama dan lebih banyak. Fa'utina qiratan qiratan. Wa amilal muslimuna, orang-orang Islam bekerja lebih sedikit, aqal wa aksar, lebih pendek masa kerjanya, tapi wa'utu qirataini qirataini. Ini tidak adil. Itulah bahasa lebih kurang kan bahasanya dalam hati mereka, ini tidak adil Allah SWT. Lalu Allah buka kontrak kerja, SK-nya. Itu berapa kita janjikan? 1 qirat. Ada enggak hal zalamtukum min haqqikum syai'an? Ada enggak hak kalian yang saya zalimi? Allah, wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid wa ma ana bidzallamil lil 'abid. Allah tak pernah zalim. Lalu mereka akui, enggak ada hak kami yang tidak berikan. Kalau gitu kenapa kalian komplain? Dzalika fadli utihi man asya. Itu keutamaan kelebihan yang aku berikan pada siapa yang aku kehendaki. Nah, ikhwani fillah, syahid di sini bahwasanya kita ini berdagang dengan Allah. Ibarat barang, Allah pesan begini. Nanti kalau kita bawa sesuatu tak sesuai pesanan, ada enggak hak Allah menolak kita? Hah? Ada hak Allah menolak kita. Maka oleh sebab itu, berhari rayalah sesuai dengan pesanan, sesuai yang dipesan Allah SWT. Innallah qad abdalakum idaini khairan minhuma. Allah telah mengganti 2 hari raya yang lebih baik bagi kamu dari hari raya jahiliyah tadi, yang disebut dengan kearifan lokal tadi. Nah, ini kalau kita berhari raya mengharapkan pahala dan menganggap itu sebagai hari yang dibesarkan. Ma'tida min zamanin aw makanin liqasdi ta'zim, yaitu sesuatu yang biasa dilakukan, yaitu dimaksudkan baik tempat maupun waktu untuk tujuan menta'zim. Oleh sebab itu, ikhwani kaum muslimin dan muslimat, secara garis besar hari raya ini mungkin bisa diklasifikasikan menjadi 3. 1, hari raya syar'i. Hari raya syar'i, maka dalam Islam ya kumpulkanlah semua dalil yang sahih dan insya Allah sharih adalah hanya 2 hari raya yang diakui dalam Islam dengan makna ta'zim tadi, yaitu untuk mendapatkan pahala. Oleh sebab itu kaum muslimin yang ingin berhari raya dan berharap pahala, dia amalkan sesuai dengan yang dipesan oleh Allah SWT. Karena tidak sesuai pesanan, tidak sesuai SK, tidak sesuai SOP, khawatir nanti tertolak amal kita. Dan Allah dan Rasul sudah wanti-wanti itu. Banyak ayat, banyak hadis melarang kita untuk tidak melakukan kecuali yang dipesan oleh Allah SWT. Yang kedua, hari raya agama lain. Hari raya yang dibesarkan oleh agama lain. Ini jelas tanpa khilaf diharamkan kita untuk merayakannya. Yang ketiga adalah hari-hari raya tidak hari raya keagamaan, tetapi adalah hari raya yang bukan berasal dari umat Islam. Kalau tidak hari keagamaan kan tidak ada pahalanya. Ya, seperti hari, kalau di Mesir ada istilahnya hari pembebasan Sinai, kan itu kan.
ini tidak bisa dijadikan dalil untuk membolehkan hari raya keagamaan yang ada, karena ini hari nasional. Sampai sekarang kita 17 Agustus, itu bukan hari keagamaan, hari raya nasional. Alhamdulillah, tanyalah seluruh yang berbaris itu ingin dapat pahala dan merangkap ibadah atau bukan. Pasti jawabannya adalah sebagai hari kebangsaan kita, hari nasional kita, yang harus kita besarkan bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masalahnya wasi', boleh saja kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum dengan mengharapkan pahala secara khusus dengannya, berarti sudah menganggap satu ibadah yang tidak dibenarkan. Jadi ada hari raya agama kita, dan itu Idul Fitri dan Idul Adha yang diizinkan Allah dan dipesannya. Ini kalau kita lakukan, laku insya Allah ketika dibuka catatan di hadapan Allah SWT. Beramallah sesuai pesanan. Yang kedua adalah hari raya agama lain, dan kita dilarang untuk membesarkannya. Ini tidak ada khilaf, kecuali belakangan aja dia khilaf sun. Ya, kadang-kadang sampai kalap pula. Nah, jadi bukan khilaf, jadi kalap gitu. Ya, tidak ada sebenarnya di kalangan para ulama khilaf sebelumnya. Sudah ijma bahwa agama lain itu lakum dinukum waliyadin, tidak ada lagi. Tiba-tiba belakangan ini ada aja khilaf. Ini berdasarkan mazhab demokrasi kalau bahasa sekarangnya, mazhab demokrasi pluralisme, yaitu walaupun ulama sudah ijma di zaman dulu, ya kita berhak untuk membuat pendapat yang lain. Nah, ini bahaya yang seperti ini, inilah yang banyak merusak agama Islam. Dan yang ketiga adalah hari raya yang tidak ada sifatnya dengan keagamaan, maka ini adalah masalah budaya murni, tidak mengharapkan pahala. Maka orang selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, baik bid'ah maupun maksiat, maka itu masalahnya sangat lapang insyaallah taala. Ini akan disempurnakan oleh masyayikh setelah ini. Wabillahi taufiqul hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz untuk pendahuluannya dari tema kita, keutamaan atau kedudukan hari raya dalam Islam. Kemudian kita akan dengarkan lanjutan pembahasan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, para masyayikh, guru-guru kita yang kita muliakan, Dr. Dasmanaya Ma'ali al-Jamaah dan Dr. Hilmi Basri, dan seluruh teman-teman yang ada di studio pada kesempatan yang berbahagia ini, dan seluruh pemirsa, pendengar, pecinta KMTV dan Radio Robani dimanapun berada. Alhamdulillah, di hari yang bahagia ini, di hari yang masih kita merasakan suasana Lebaran di bulan Syawal ini, alhamdulillah kita sudah memulai kebaikan, salah satu kebaikan di majelis ilmu ini yang mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan bagi kita bersama untuk selalu berusaha hadir dalam dunia ini, menjalankan kehidupan ini untuk melakukan tugas-tugas mulia dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menambah catatan kebaikan kita di sisinya. Karena ilmu adalah jalan hidayah, ilmu adalah jalan iman, dan bahkan jalan yang paling cepat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita alaihi salatu wassalam, yang dengan syariatnya alhamdulillah yang dibawa oleh beliau, kita menjadi orang-orang yang bisa memahami arti dan tujuan keberadaan kita di dunia ini. Untuk apa kita hidup, apa yang mesti kita kumpulkan, dan apa yang mesti kita kerjakan, ya itu semua kita fahami dari agama yang mulia yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita berterima kasih
ya mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur atas nikmat risalah kenabian beliau yang diutus Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, para masyayikh yang saya muliakan, pertanyaan yang paling besar yang harus ada dalam diri kita adalah di mana pertanyaan yang berkaitan dengan apakah amalan-amalan kita ya, yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan, amalan termasuk amalan yang diterima Allah atau tidak. Karena tidak ada yang paling dikhawatirkan oleh manusia, orang-orang beriman, kecuali tentang amalnya. Apakah amalannya diterima Allah, ataukah amalannya menjadi amal yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita berjuang mengontrol diri, meninggalkan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang mubah yang biasa kita kerjakan. Ya, namun kita berusaha berjuang 1 bulan penuh. Di siang hari kita tidak makan dan minum, bahkan tidak mendekati dan tidak menggauli keluarganya, padahal kita membutuhkan semua itu. Kita butuh makan, kita butuh minum, dan semuanya. Nah, kenapa bisa kita meninggalkan semua itu, ikhwah fillah rahimakumullah? Karena iman yang ada di dada kita. Karena kita menjadi orang-orang yang harus berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hal yang mesti kita perhatikan di hari raya ini adalah di mana segala usaha yang sudah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, dari siyam dan qiyam, dari ibadah-ibadah yang lainnya, berharap Allah menerima dan menjadikannya dalam catatan kebaikan. Karena dari sinilah kita faham, ikhwah fillah, tidak semua orang yang bertani memanen buahnya, dan tidak semua orang yang berbisnis sukses dalam bisnisnya akan menerima ya keuntungan yang besar. Di sini kita faham bahwa tidak semua amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang tadi dijelaskan oleh guru kita tadi, ya bahwa tentu amal-amal yang sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah SAW sampaikan. Kalau kita ingin mendapatkan amal itu di sisinya, tentu jangan keluar dari aturannya. Ya. Kalau kita menginginkan kebaikan itu ada di hadapan Allah nantinya, maka kerjakan apa yang dimintanya. Jangan kita kerjakan selain apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwafirahkumullah, bagian hal yang penting dalam kehidupan kita untuk senantiasa berusaha berada di atas rel agama yang benar ini. Apalagi tentang hari raya. Hari raya ya hakikatnya adalah di mana yang syar'i itulah yang dua yang telah disebutkan tadi. Yang Allah Subhanahu wa taala mengganti seluruh hari raya yang telah ada selama ini. Ya, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dan hari raya kaum muslimin itu sangat erat kaitan dengan tauhid. Sangat erat kaitan dengan tauhidullah azza wa jalla. Makanya di dalam ibadah-ibadah kita yang besar setelah hari raya, di hari raya Idul Fitri misalnya, seperti yang disampaikan tadi, kita sudah berjuang 1 bulan penuh, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadah puasa, ibadah yang memupuk tauhid kita, yang memupuk keikhlasan kita. Siapa yang tahu di antara kita selama 1 bulan itu, hari-hari yang kita lewati, ya ini puasa atau tidak? Orang bisa saja berpura-pura, tapi kemudian Allah maha tahu bahwa dengan ibadah keikhlasan dan kejujuran yang kita bangun itu sendiri juga merupakan adalah bagian dari tauhid yang paling besar dalam ibadah itu.
Makanya hari ini di hari raya ini kita merayakan, kita bergembira, kita ya, bersuka cita, berjuang bersama 1 bulan penuh. Harapan kita adalah kita menjadi orang-orang yang diterima Allah Subhanahu wa taala seluruh kebaikan-kebaikan kita. Bahkan para ulama juga mengatakan bahwa kullu yaumin la ya'si fiha rabbul ibad fahuwal 'id. Ya. Bahwa hari raya di mana kita tidak mendurhakai Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, maka itulah hari raya sesungguhnya, hari Id kita, hari di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka apa yang mesti kita lakukan di hari raya ini dan hari-hari berikutnya, tentulah berusaha untuk menjaga seluruh amal-amal yang telah kita lakukan pada bulan-bulan Ramadan 1 bulan penuh. Paling tidak ya, ada 4 hal yang mesti kita jaga sebagai bentuk manifestasi daripada ketakwaan kita di bulan Ramadan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sekaligus buah manis dari perjuangan kita selama 1 bulan penuh. Hal ini disadur dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang makna ketakwaan itu sendiri. Di dalam beliau mengatakan makna takwa itu ada 4 poin penting. Ya. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Di mana kita selepas Ramadan, ya, setelah Ramadan ini usai, kita berharap bertambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak lagi menjadi pecandu-pecandu keburukan, tidak lagi menjadi pelaku-pelaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah kita latih mata kita, ya, telinga kita, lisan kita tidak bicara yang tidak baik selama bulan suci Ramadan. Maka rasa takut itu mesti kita tumbuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak lagi yang mencari rezeki yang haram atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla pasca Ramadan, bertambah rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, ini pertanda buah manis daripada perjuangannya selama bulan suci Ramadan. Di Ramadan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, khawatir amal-amal kita, ya, puasa kita tidak diterima olehnya dan pahalanya hilang. Kita menjaga, berusaha untuk mengawasi diri kita. Dan kebaikan, sebagaimana kata para ulama, Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan juga, jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Kebaikan itu, ya, buah dari kebaikan itu kebaikan, ya, yang akan Allah hadirkan setelahnya. Jadi kalau kebaikan selama bulan Ramadan itu, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tambahkan kebaikan yang lebih besar setelah itu. Itu rasa takut kita kepada Allah semakin kuat. Ya, kebaikan itu ikhwafillah bagaikan magnet dia. Kebaikan itu bagaikan magnet. Kebaikan yang kita lakukan itu akan mengundang kebaikan yang lain. Sebagaimana dosa juga akan mengundang dosa berikutnya. Maka berusaha di hari raya ini sebagai bentuk kita, ya, menjadi muslim yang sejati kepada Allah Azza wa Jalla untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan itu. Madrasah Ramadan tidak menjadikan kita muslim-musliman, tapi madrasah Ramadan mendidik kita menjadi muslim sepanjang musim taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ungkapan para as-salaf, ya, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, min syiraril khalqi 'alal ardi man adraka rabbahu fi Ramadan. Manusia yang paling buruk itu siapa, ikhwafillah? Yang ada di muka bumi ini mereka yang hanya kenal dengan Allah, yang tahu dengan Rabbnya ketika Ramadan saja. Ya, salat jemaahnya kuat memang Ramadan, puasa dilaksanakan. Pasca Ramadan semua itu diurai. Ya, pelan-pelan berganti hari di bulan Syawal ini hilang semangat, hilang intizam dengan kebaikan. Ini tanda di mana rasa takut kita tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, jadilah muslim yang selalu taat kepadanya.
Karena Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, yang kita takuti adalah Rabb yang kita sembah di bulan-bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Ini yang pertama. Agar Id ini bermakna dalam kehidupan kita, maka jaga 4 hal yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib ini. Yang pertama adalah tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwafillah, beliau mengatakan al-imanu bitanzil, di mana kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla pasca Ramadan, ya, kita bertambah semangat kita untuk mengimani dan mengamalkan Al-Quran yang merupakan sumber ilmu. Di bulan Ramadan kita disirami dengan berbagai macam kajian keilmuan, diingatkan pagi, diingatkan siang, bahkan malam. 1 bulan penuh full Ramadan kita mendengarkan ya keilmuan, ya. Dan hendaknya keilmuan yang sudah kita dapatkan itu menjadi ya penyemangat bagi kita pasca Ramadan untuk senantiasa meningkatkan ilmu dalam agama ini. Makanya Muslim itu, orang mukmin itu selalu menjadi identitasnya adalah ya cinta kepada ilmu. Apabila kita dapatkan orang yang beriman tidak semangat di dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan perjalanan dia menuju Allah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang agamanya, ilmu tentang muamalahnya, tidak bersemangat untuk mempelajari ilmu itu, maka tanda ya identifikasi muslimnya sudah mulai hilang. Muslim selalu berusaha untuk mencari ilmu dalam kehidupannya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sebuah kewajiban, sebagaimana kewajiban kita dalam hal-hal yang lain. Wajib bagi kita untuk belajar ilmu agama ini. Pasca Ramadan kita berharap ya semangat kita menuntut ilmu bertambah, semangat ngajinya bertambah. Bukan semangat ngajinya saja bertambah, tapi semangat untuk mengamalkan bertambah. Ya, bertambah. Makanya khawfillah, ini yang harus kita jaga pasca Ramadan ini. Untuk senantiasa ya kajian kita lebih semangat, kemudian kita menuntut ilmu lebih semangat sebagai bentuk buah manis dari perjuangan kita di bulan suci Ramadan dan di hari raya yang kita rayakan ini. Kita mulai hari ini ya di hari keberapa nih Ustaz? Ketiga ya, keempat ya. Nah, kita sudah mulai kajian ini sebagai bentuk ya bukti kita bahwa mencintai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dalam makna taqwa adalah ar-ridha bil qalil. Ya. Kita ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Senantiasa dia memandang dunia ini sederhana gitu ya. Tidak lagi kita menjadi orang yang rakus. Tidak lagi menjadi orang yang lupa dengan agama Allah karena dunia kita. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan muhibbud dunya la yanfaq an thalathatin. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal ini. Hammun lazimun, kegundahan yang terus menerus. Apa yang dicari, apa yang didapati bukan mendatangkan kebaikan, ketenangan, tapi akan terus mendapatkan kegundahan. Ya. Wa ta'bun daimun, keletihan yang terus menerus, yang tidak berkesudahan. Ya. Dan yang ketiga adalah wa hasratun la tanqadi. Ya. Penyesalan yang tidak akan pernah terurai dari dunia ini. Makanya kata para ulama, ikhwafillah rahikumullah, orang yang mencari dunia itu ibarat orang yang selalu mengejar bayang-bayangannya. Terasa dekat tapi takkan pernah kita melampauinya. Begitulah. Pasca Ramadan kita berusaha untuk menata hati kita. Bekerja pasti. Tapi bekerjanya kita tidak membuat kita lalai dengan agama Allah Azza wa Jalla. Tidak membuat kita lalai kepada salat kita. Tilawah yang sudah pernah kita jaga di Ramadan, bahkan kita khatam beberapa kali Ramadan.
Jangan pernah kita lupakan. Infak sedekah yang sudah kita keluarkan, yang kita bangun dengan semangat di Ramadan, jangan pernah kita tinggalkan. Zikir-zikir, tasbih, tahmid yang sudah kita lazimkan Ramadan, di bulan Ramadan jangan pernah kita tinggalkan. Assalamualaikum. Mari orang-orang yang selalu berusaha untuk dekat dengan Allah, pasti akan Allah mudahkan jalannya. Ya, pasti Allah mudahkan jalannya. Maka mari kita berusaha untuk menata hati kita, menata diri kita, dan menata apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bicara tentang dunia ini bukan sekedar apa yang kita kumpulkan sesungguhnya. Bicara dengan dunia bukan bicara tentang apa yang kita kumpulkan, apa yang kita nikmati. Tapi sesungguhnya bicara dunia adalah bicara apa yang kita keluarkan dari apa yang Allah berikan dari rezeki kita. Silakan Anda bekerja, silakan Anda mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi itu uang jangan hanya Anda nikmati untuk diri. Karena kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Baginda kita alaihi salatu wassalam orang yang paling dermawan, seperti mana yang disebutkan ya, karihil mursala di Ramadan. Ya, Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Kedermawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meningkat di bulan Ramadan. Dan kita adalah orang yang paling berhak untuk meniru dan mencontohnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mengeluarkan zakat, infak, sedekah jangan nunggu Ramadan berikutnya. Nah, sudah kita latih 1 bulan penuh, bismillah, lakukan. Berusaha meletakkan dunia itu di telapak tangan kita. Jangan disuburkan dalam hati kita. Karena itu akan membuat kita terhalang untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita dapatkan bukan hanya untuk kita kumpulkan, tapi apa yang kita dapatkan adalah untuk kita keluarkan, kita kembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pulangkan kepada Sang Pemilik Allah Azza wa Jalla. Apalagi harta yang kita punya, kita kembalikan, kita serahkan kepada Sang Pemiliknya. Kita taruh dia di jalan Allah dengan syariat wakaf di jalan Allah, itu harta akan tumbuh sampai Allah berkehendak. Bahkan kita sudah berada di bawah tanah pun, harta yang kita punya itu pun akan kita nikmati, ikhwafillah. Akan kita nikmati. Oh, masalah angka itu adalah hal yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting kebaikan, kata Nabi SAW, seperti biji yang Allah tumbuhkan dia. Kalau itu lillah subhanahu wa ta'ala, Allah akan tumbuhkan kebaikan itu. Sebagaimana Allah menumbuhkan sebuah biji sehingga menjadi sebuah pohon yang besar, kemudian memiliki dahan-dahan dan ranting dan membuahkan hasil yang manis dan ranum. Ketika amal kita lakukan lillah subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan Ali yang ketiga yang merupakan adalah bagian dari buah manisnya iman dan ketakwaan kita, perjuangan kita selama bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, di mana kita memiliki roadmap yang jelas, strategi yang jelas, tujuan yang jelas untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita untuk urusan dunia sangat rinci dan rigid dalam hitung-hitungannya. Sejak usia sekian nanti saya di sini, usia sekian saya di sini, usia sekian saya sudah mulai, masya Allah, angkanya, usianya itu sudah dibuatkan dan bahkan untuk urusan dunianya sudah jelas. Bahkan kita tidak segan-segan mengeluarkan uang yang begitu besar untuk mendapatkan dunia kita. Tapi ketika kita bicara tentang rihla untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita hanya sambil ngobrol saja, tidak membuat roadmap yang jelas, tidak membuat peta yang jelas untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang begini berusaha untuk memetakan dirinya dengan peta yang jelas menuju akhirat, itu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan hidupnya itu dipetakan. Apa dari hartanya, mana harta yang di jalan Allah, dari ilmu-ilmu mana yang sudah diajarkan,
ya, dari kehidupan dia apa yang sudah diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Islam ini ikhwafila ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam ini terus menuju tinggi, gitu kan? Terus dia akan tinggi. Nah, Islam akan tinggi ya, dengan orang-orang yang Allah kehendaki akan terus berjuang di dalamnya. Jadikanlah diri kita bagian dari orang-orang yang Allah pilih. Berusahalah kita untuk menegakkan syariat ini dalam kehidupan kita, menjalankan serta mendakwahkannya, ya, menjalankan serta mendakwahkannya. Maka tentukan tujuan kita, ya, sebagaimana kita menentukan tujuan kita di dunia ini dengan serius. Ya. Kalau kita tidak menentukan tujuan kita, maka persiapan kita pasti tidak maksimal. Bagaimana agar maksimal persiapan kita? Maka tuntutlah ilmu dari dua sumber yang telah membuktikan kebaikan di generasi ini, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadikan landasan kita untuk beragama ini tidak lepas dari dua ini. Tidak lepas dari dua ini. Makanya ketika orang tidak memahami dengan benar tauhid sesuai dengan apa yang dipahami oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, yang dipahami oleh para sahabat, yang disampaikan Rasulullah SAW, maka akan banyak hal yang akan rancu dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh satu saja. Contoh dalam berobat misalnya. Orang yang tidak kuat tauhidnya, yang penting berobat, yang penting sembuh. Ke siapa berobat, bagaimana cara berobat, itu tidak pernah diperhatikan. Kalau orang sudah benar tauhid, insya Allah dia akan memilih dengan cara yang syar'i. Allah ridha dengan cara itu dilakukan. Tapi ketika Allah murka, Rasulullah tidak suka, pasti dia tinggalkan. Dengan cara apapun. Yang ada di pikirannya yang penting sembuh, yang penting kan ikhtiar sebagai manusia itu dituntut. Tapi apakah ikhtiar ini ya syar'i atau ghair syar'i atau halal atau haram, tidak pernah diperhatikan. Itu apa akibat dari mana? Dari mana akibat? Dari tauhid yang tidak benar. Maka jangan main-main dengan tauhid. Bicara terus tauhid kapanpun. Ya. Bicara tauhid dimanapun. Ya. Gaungkan tauhid ini terus. Ya. Sampaikan. Karena ini adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka pelajari tauhid. Ya, dan termasuklah apa yang kita bahas pada hari ini, di mana hari raya merupakan adalah sangat erat cerminan dengan tauhid yang ada dalam agama kita yang mulia ini. Oleh itu, inilah 4 hal yang mesti kita jaga di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan berikutnya sebagai bentuk manifestasi daripada keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan apabila kita melakukan 4 hal ini, menjaga 4 hal ini, insya Allah ya harapan besar amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merupakan buah manis daripada perjuangan kita selama bulan suci Ramadan. Karena setiap sesuatu itu pasti ada bekas. Sebagaimana air yang kita minum, air yang kita minum melahirkan bekas, hilang dahaga kita. Makan kita makan melahirkan rasa kenyang dalam perut kita. Sebagaimana ketika air banjir masuk ke rumah kita akan meninggalkan bekas di dinding rumah kita. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, madrasah Ramadan 1 bulan penuh jangan sampai tidak meninggalkan bekas dalam jiwa kita. Ya. Jangan sampai tidak meninggalkan bekas dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan serta ketaatan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk lanjutan materi kita di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kita akan sempurnakan dengan mendengarkan penjelasan selanjutnya dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah taala. Qala tafadhal masykur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para masyayikh, guru-guru kita, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, semoga Allah selalu melindungi mereka berdua. Saudara Ray yang setia bersama kita, semoga selalu Allah jaga dan berikan kesehatan. Ikhwah yang hadir di studio, serta para pendengar dan para pemirsa KMTV dan sahabat Rabbani dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman kita, menjaga istiqamah kita dalam beragama. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang penuh berkah ini, yang berbahagia, kita bisa kembali melanjutkan acara Diktat, sebuah acara yang mudah-mudahan bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itu kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi ilmu. Karena tidak ada satupun ilmu yang bisa kita dapatkan kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Tidak ada satu ilmu pun yang bisa kita amalkan kecuali kalau seandainya Allah memberikan kemampuan untuk mengamalkan itu. La haula wa la quwata illa billah. Dan untuk itu semua kita harus bersyukur, dan mudah-mudahan syukur kita membuat kita semakin sadar dengan siapa kita dan dengan siapa pula Allah Sang Khalik. Salam dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, dan mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Rindu dan cinta kita harus untuk beliau, karena beliau sangat mencintai dan sangat merindukan kita. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan darinya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, pagi ini kita mengangkat sebuah tema berkaitan dengan hari raya dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam memandang sebuah hari raya. Saya kira sudah banyak poin-poin yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita. Saya ingin melengkapi dan menambah sisi-sisi lain yang barangkali tadi belum terungkap. Hari raya hakikatnya adalah hari di mana kita berbahagia, hari di mana kita bergembira, tapi bergembira bukan sebagai kegembiraan yang formalitas, karena kita sering terjebak oleh formalitas, gaung, tapi tidak kepada inti atau hakikatnya. Kita baru merasa bergembira kalau ada kembang api, baru bergembira kalau ada hiburan-hiburan, itu formalitas. Kalau hari raya dalam Islam itu kegembiraannya kegembiraan yang substansial, hakiki, bukan pura-pura. Oleh karena itu, kalau kita lihat dua hari raya yang tadi sudah disampaikan sebagai dua hari raya yang syar'i di dalam Islam, itu diawali oleh sesuatu yang memang kita pantas untuk bergembira secara hakikat. Hakikinya kita mau bergembira. Ketika kita sudah berpuasa sebulan penuh, mendekatkan diri kepada Allah, banyak baca Quran, banyak bersedekah, pantas kita sambut dengan sebuah hari raya Idul Fitri. Bergembiralah umat Islam pada hari raya itu. Kalau kita lihat pula hari raya Idul Adha itu diawali oleh 10 hari terbaik dalam setahun. Itu adalah 10 awal Zulhijjah. Hari-hari di mana beribadah pada hari itu saja melebihi jihad di jalan Allah. Begitulah besarnya, tingginya kemuliaan ibadah pada 10 hari awal Zulhijjah itu. Ditambah lagi dengan hari-hari haji. Oleh karena itu pantas disambut pula dengan sebuah kegembiraan
maka datang pula lah hari raya yang disebut dengan Idul Adha. Dan ternyata hari raya secara syar'i dalam Islam itu hanya ada 2 itu. Oleh karena itu pelajarannya adalah hari raya itu hari di mana kita bergembira pada saat kita dekat dengan Allah. Pada saat kita memang bisa melakukan sesuatu yang membuat kita berbahagia di akhirat. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Hasanul Basri yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hidayatullah mengatakan bahwa hari raya itu adalah ketika seorang hamba pada hari itu tidak mendurhakai Allah. Hari di mana seseorang tidak durhaka kepada Rabbnya, fahuwa lahu aid, maka bagi dia hari itu adalah hari raya. Bahkan ada penjelasan yang juga datang dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan beberapa bentuk yang bisa disebut sebagai hari raya. Kapan hari-hari itu bisa disebut kita sebagai berhari raya? Itu diantaranya adalah hari di mana kalau seandainya kita mati dalam keadaan Islam, hari kalau seandainya kita mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah sesungguhnya hari raya. Karena itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari di mana nanti kita melewati titian di hari mahsyar, lalu kita selamat dalam titian itu sesungguhnya adalah hari raya. Bahkan hari raya yang terbesar itu adalah ketika kita sudah menginjakkan kaki kita di dalam surganya Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang sudah dijauhkan dari neraka Allah lalu kemudian dimasukkan ke dalam surganya, faqad faza, sungguh dia telah beruntung, dia telah menang. Dan kebahagiaan hari raya itu ada pada kemenangan itu. Dan kemenangan bukan kemenangan dunia, tapi adalah kemenangan akhirat. Oleh karena itu hari raya yang kita lewati kemarin itu benar-benar merupakan hari di mana kita berbahagia, tetapi tidak sebagai bahagia formalitas untuk urusan dunia kita, tapi adalah berbahagia di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita keluar dari Ramadan lalu untuk memasuki bulan-bulan berikutnya, sesungguhnya kita keluar dari suasana ketaatan yang mudah kita untuk taat, kemudian kita berpindah kepada suasana lain yang barangkali suasananya berbeda dengan sebelumnya. Di Ramadan suasana ketaatan itu sangat nampak sekali. Semua orang suka baca Quran, semua orang ramai-ramai untuk beribadah, dan kita tentu akan terdorong juga untuk melaksanakan ibadah. Itu suasana yang ada dalam Ramadan. Tetapi bisa saja pada bulan-bulan berikutnya, pada bulan Syawal, itu ada suasana-suasana yang berbeda, yang barangkali godaan-godaannya juga lebih besar dan lebih dahsyat. Akankah kita bisa membawa suasana Ramadan itu bertahan pada diri kita, semangat itu bertahan pada diri kita pada bulan-bulan yang berikutnya? Akan ada aja nanti godaan-godaan, akan adanya nanti jiwa-jiwa buruk, jiwa-jiwa jahat yang mengajak untuk berbuat kepada dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu kalau seandainya ada ajakan-ajakan untuk berbuat salah, menyimpang dari ajaran Allah, mengajak untuk berbuat dosa, upayakan semaksimal mungkin untuk tidak mentaatinya. Karena jiwa-jiwa jahat itu dia menikmati pada saat berada dalam kemaksiatan. Itu menjadi sesuatu yang dia nikmati. Sama seperti seekor babi itu ketika berada dalam kotorannya, lumpur-lumpur yang di situ ada kotorannya, dia bermain-main sangat menikmati suasana ketika ia berada di situ. Karena itu alam dia. Orang-orang yang suka berbuat maksiat, jiwa-jiwa pendosa itu menikmati dalam saat dia berbuat dosa itu. Tapi jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah, dia akan merasa tersiksa, dia akan merasa terkotori jiwanya kalau berada pada tempat-tempat maksiat. Oleh karena itu, seandainya jiwa kita sudah ikut-ikutan pula menikmati kemaksiatan itu, ini jiwa yang bermasalah. Ini perlu untuk dipertanyakan
sejauh mana pengaruh Ramadan yang ada pada jiwa dia, sejauh mana keberhasilan madrasah Ramadan dalam membangun kepribadian dia setelah Ramadan itu berlalu. Mudah-mudahan Allah membantu kita semua untuk tetap berada dalam ketaatan setelah Ramadan berlalu. Ikhwati fillah, barangkali sebagai pelengkap dari apa yang sudah disampaikan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang disunnahkan setelah Ramadan atau dalam bulan Syawal, atau bahkan juga ada perkara-perkara yang terlarang yang dilakukan untuk dilakukan di dalam bulan Syawal, seperti yang dijelaskan oleh para ulama yang berpatokankan tentu saja kepada dasar-dasar yang jelas, baik itu Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang dianjurkan yang pertama sekali tentu saja adalah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ia ikutkan dengan berpuasa 6 hari setelah Ramadan, itu di bulan Syawal tentu saja, kana kasiyamid dahri, ia seolah-olah berpuasa 1 tahun. Ini sebuah amal yang disunnahkan oleh Rasul kita, sebuah amalan yang memiliki fadilah yang luar biasa tentu saja. Dan ini sebenarnya adalah sebagai ujian bagi keimanan kita. Ketika kita berhasil mengerjakan ibadah puasa sebulan penuh dalam Ramadan, akankah kita juga sukses dalam mengerjakan yang jumlahnya 6 hari? 30 begitu mudah. 6 hari masih bisa tidak? Cuma beda memang. 6 hari ini tatawuan. Ini kerelaan kita. Sedangkan Ramadan itu sebagai sebuah kewajiban. Kita takut akan azab Allah kalau tidak berpuasa. Tetapi untuk Syawal ini ditinggalkan pun kita tidak akan mendapatkan dosa. Tetapi inilah ujiannya itu. Sebuah amal sunnah, amalan yang diatur oleh agama kita yang memang fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan yang wajib. Jadi amal-amal sunnah itu sesungguhnya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan pada amal wajib. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti di hari mahsyar itu yang pertama sekali yang akan dihisap itu adalah solat, dan itu solat-solat yang fardu, al-maktubah. Ketika selesai nanti dihisap semua yang fardu itu, Allah bertanya kepada malaikatnya, hal li abdi min tatawwu', apakah hambaku ini punya amal-amal sunnahnya, solat-solat sunnahnya? Ternyata dihisap pula setelah itu amal-amal yang sunnah, maka dijadikanlah pahala-pahala sunnah itu untuk menutupi kekurangan yang ada pada pelaksanaan amal-amal wajib. Itulah sebabnya kita lihat semua amal-amal wajib kita itu ada amal-amal sunnahnya. Salat yang wajib cuma 5 waktu, selainnya adalah sunnah. Puasa yang wajib hanyalah Ramadan, yang lain adalah sunnahnya. Haji yang wajib itu hanya sekali saja, yang lain adalah sunnahnya. Dan itu semua sesungguhnya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada yang wajib. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan yang 6 hari ini, puasa 6 Syawal. Yang kedua yang juga tentu harus menjadi perhatian adalah mengganti puasa-puasa yang tertinggal. Ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah tidak sanggup untuk berpuasa, mungkin karena musafir, mungkin karena dia haid yang memang tidak boleh berpuasa, atau mungkin karena ada alasan-alasan lain, sakit dan lain sebagainya, sehingga dia tidak berpuasa.
Oleh karena itu perlu dia camkan dalam hatinya untuk mengganti puasa-puasa yang tertinggal agar dia tidak mendapatkan dosa dengan meninggalkannya, agar ia bisa menyempurnakan puasanya. Ada persoalan, apakah yang lebih didahulukan itu adalah puasa ganti dulu atau puasa Syawal? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan. Kalau kita lihat memang penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, banyak di antara ulama yang mengatakan bahwa ibadah puasa Syawal itu merupakan ibadah yang muakkad atau mahdud, terbatas waktunya. Sedangkan puasa ganti qadha itu adalah puasa yang tidak muakkad dan tidak mahdud, tidak terbatas waktunya karena ada 11 bulan berikutnya. Dalam kaidah dikatakan kalau ketemu antara yang terbatas waktunya dengan yang punya waktu luas, maka yang didahulukan adalah yang terbatas, tentu saja karena pelaksanaannya dalam bulan Syawal. Tetapi ada sebagian juga yang mengatakan bahwa hutang itu kan wajib, sedangkan puasa 6 Syawal adalah sunnah. Mana yang didahulukan, yang wajib apa yang yang wajib apa yang sunnah? Sehingga sebagian mengatakan utang dulu. Cuma ini tentu saja argumentasi dari para ulama yang semua mereka berdasarkan kepada ilmu. Tetapi kalau yang pernah saya baca yang ada pada buku Atharu Al-Qawaid Al-Usuliyah Al-Lughawiyah fi Istinbati Ahkamil Quran, itu beliau lebih mentarjih yang tidak mengharuskan puasa qadha dulu, dan menurut beliau itu adalah pandangan jumhur yang lebih tepat untuk dikedepankan karena berdasarkan kepada sebuah hadis bahwa Aisyah Ummul Mukminin itu pernah mengqadha puasanya dalam di tahun itu pada bulan Sya'ban. Rasanya tidak mungkin pula lah Aisyah untuk tidak mengerjakan puasa Syawal pada tahun itu karena dia mengganti pada bulan Sya'ban. Ini untuk perkara yang dianjurkan. Ada hal-hal lain yang amal-amal lain yang tentu saja memperbanyak amal-amal sebagaimana kita memperbanyak ibadah kita pada bulan Ramadan. Bagian dari hal-hal yang terlarang seperti yang dijelaskan juga oleh para ulama itu ada istilahnya Aidul Abrar. Aidul Abrar itu hari raya para abrar. Itu dilakukan pada hari ke-8 bulan Syawal ketika mereka sudah selesai mengerjakan puasa 6 Syawal. Tetapi kalau kita baca referensi yang ada yang dikatakan oleh para ulama, ini adalah sebuah hari raya yang dulu katanya minal a'malis sufiyya fis Syam. Yang pernah saya baca. Ini adalah di antara amal-amal kebiasaan orang-orang sufi yang ada di Syam. Dan mereka menamakan Aidul Abrar. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu mengomentarinya laisa aidan la lil abrar wa la lil fujjar. Itu bukanlah hari raya untuk orang-orang baik, juga bukan hari raya untuk orang-orang yang pendosa atau penjahat. Kenapa demikian? Karena tidak ada syariahnya, tidak ada landasan-landasan syar'i yang dapat dipegang, yang ada justru kebalikannya. Sementara para ulama sudah sepakat berdasarkan kepada hadis yang tadi itu untuk mengatakan bahwa yang hari raya itu hanya ada 2 secara syar'i yang tujuannya adalah ta'zim, taqarruban ilallah. Memuliakan hari itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tentu saja kita harus lebih berpegang kepada apa yang dikatakan oleh para ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah untuk tidak ikut-ikutan membuat-buat hari raya tanpa ada alasan yang jelas. Hari raya itu kalau memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan tidak mungkin kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak suruh.
Nggak mungkin kita mentaati Allah dengan sesuatu yang Allah tidak suruh kita taat dengan cara seperti itu. Karena taat itu bukan kita aja yang buat-buat. Taat itu, ketaatan kita itu harus ada perintahnya. Kenapa harus ada perintahnya? Ya harus ada perintah itu agar jelas siapa yang kita taati gitu. Sekarang kita mengerjakan hari raya, sholat hari raya umpamanya. Kenapa kita sholat hari raya? Siapa yang kita taati saat itu? Rasul kita. Allah yang mengutus Rasul kita itu. Oleh karena itu kita kerjakan, dan dengan amal itu kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasulnya dalam bentuk ketaatan tadi. Kenapa pula kita tiba-tiba takbirnya kok 7 kali? Salat sunat yang lain cuma sekali-sekali aja. Rasul yang nyuruh. Karena dia yang nyuruh lalu kita lakukan, berarti kita mentaatinya. Dan taat itu adalah bukti daripada cinta. Sekarang kalau seandainya kita lakukan Idul Abrar, siapa yang sedang kita taati pada hari itu? Rasulkah? Allahkah? Kalau tidak ada, ketaatan itu untuk dalam rangka mencintai siapa? Mencintai Allah kah? Mencintai Rasul? Sementara Rasul tidak menyuruh. Oleh karena itulah ketaatan itu hanyalah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW yang dalam bentuk ibadah. Nah, ini perlu nampaknya diberi kata kunci ini, karena nanti akan banyak orang mengkias-kiaskan. Oh, kalau begitu bagaimana dengan hari 17 Agustus seperti yang dicontohkan Ustaz Dasman tadi? Itu tidak bisa dikiaskan seperti itu. Kehadiran orang upacara 17 Agustus itu kena absensi, karena kalau tidak hadir nanti kan di absen, kan tidak ada tanda tangan dia. Jangan-jangan nanti kena hukum sama pimpinan. Bukan taqarruban ilallah. Tidak ada satupun mereka yang dalam kehadirannya mengharapkan pahala atau untuk mendekatkan diri. Bukan itu. Jadi bukanlah sesuatu yang bisa dikiaskan seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita pahami, beragama bukan apa yang kita mau, tapi beragama adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Kalaulah kita cukupkan saja dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, itu sesungguhnya bagi kita sudah cukup untuk mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya, untuk mendapatkan hari raya yang sesungguhnya, untuk kemudian nanti masuk surga. Tapi kalau seandainya kita tambah-tambah hari raya kita, jangan-jangan justru membuat kita semakin jauh dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk penyempurnaan materi kita dengan kedudukan hari raya dalam Islam. Dan sebelum kita tutup diktat kita di kesempatan pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan Ustaz sepertinya mengarah, tadi sudah sempat disinggung oleh Ustaz Helmi, sepertinya perlu penjelasan lebih rinci lagi nih Ustaz. Dari seseorang di Panam Ustaz, ingin bertanya mengenai momen hari raya Ustaz. Ustaz, apakah ada nilai tauhid dan pelajaran akidah di hari raya yang disyariatkan? Karena di sebagian daerah yang katanya dengan merayakan ini membungkusnya dengan kearifan lokal, mereka membuat ziarah kubur di momen itu plus ada ritual doa dan makan bersama setelah itu. Bahkan ini juga disokong atau didukung oleh Pemda atau Pemko setempat. Dan juga mereka mengupload di sosmed seperti mengisyaratkan inilah bentuk ketakwaan, meski dalam suasana gembira mereka tetap ingat kepada Allah dengan kehidupan akhirat. Ini mohon penjelasan. Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang bahwasanya kita berbuat itu mengharapkan pahala, dan pahala itu kalau bahasa kerjanya upah.
tentu saja yang akan memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak punya akses langsung kepada Allah untuk mengetahui apa yang diinginkannya, seperti apa yang dipesankannya, kecuali melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan segala yang dibutuhkan. Mana yang diterima beliau sudah sampaikan, dan mana yang ditolak Nabi sudah peringatkan bahwasanya melakukan amaliyah ibadah baik di hari raya maupun di yang lain yang bersifat khusus mesti dilandasi dengan dalil khusus. Sebab seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah. Siapa yang berdalil kepadamu dengan Al-Quran, maka jawab dengan sunnah. Lianna al-Qur'ana zawjuh atau zujuh, karena Al-Quran itu multi tafsir. Misalnya kemarin ketika masalah yang sampai sekarang belum selesai, menimbulkan masalah terus ya, masalah penentuan hari raya dengan menggunakan metodologi keluar yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang diperintahkan dan dilakukannya. Mereka merasa itu apalah Allah menurunkan surat Yunus ayat 5 itu ya, tentang masalah hisab. Kemarin Ustaz Elmi sudah jawab dalam pertemuan sebelum ini ya, bahwa ayat ini kan turun ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini dulu turun ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan turun kepada sahabat. Maksudnya di masa sahabat ayat ini ya mungkin lebih sering mereka baca daripada kita. Lebih sering mereka baca daripada kita. Dan mereka lebih paham. Tapi tak satu pun mereka yang sepaham dengan kita, menjadikannya sebagai landasan penentuan hari raya dengan ilmu hisab ini. Sehingga ya macam-macam lah komentar orang kan. Jadi kita tidak pernah baca ayat ini. Nabi selalu baca ayat ini, sahabat selalu mengulang ayat ini. Bahkan di bulan Ramadan berulang-ulang ayat ini dibaca. Kita kadang satu khatam aja payah menyelesaikannya. Mereka kadang sampai berkali-kali khatam dalam bulan Ramadan. Ya, ada yang sampai 60 kali khatam satu bulan Ramadan. Berarti mereka baca ayat ini. Dan ilmu itu sudah ada jauh sebelum Nabi diutus. Tapi mereka tak ada satupun yang memahami bahwasanya itu untuk yang dimaksud di ayat itu adalah untuk menentukan awal dan ininya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Demikian juga dengan menentukan jadwal utus. Kalau itu Ustaz tidak usah memakai jadwal jadwal waktu sholat katanya. Jadwal waktu sholat. Ya kalau memang tidak benar kita tidak pakai. Tapi karena terbukti ini benar, maka kita katakan dipakai. Nah berarti hisab juga benar. Dan lihat dulu, kalau nampak, benar nampak, ya kita katakan benar. Kalau tidak, nah, dia juga jangan penentu, dia hanya sebagai penunjuk jalan. Cuma seperti orang yang menunjuk jalan ke antum ke tempat dokter spesialis, lalu dikasih obat oleh yang spesialisnya, dia bilang ini tidak benar obatnya, antum ikut yang dokternya atau ikut penunjuk jalannya. Menurut hisab itu sudah ada bulan, tidak bisa dilihat, tapi dilihat tidak nampak dia. Atau mendustakan mata atau mendustakan kira-kira. Oleh itu makanya tidak bisa sesuatu yang belum disepakati. Menentukan waktu sholat ini kan tidak semua dengan itu dasar utamanya. Dasarnya tetap dengan tergelincir matahari. Aku suruh pakai tiang dulu nanti matahari. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah kembali ke tadi. Nah, semua petunjuk Nabi SAW dalam masalah ini
Nabi berapa kali hari raya Idul Fitri? Hah? Ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Tahun keberapa turunnya? Tahun kedua Hijriyah. Berarti kalau Nabi hari raya berarti tahun kedua, 3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, 8, 9, 10. Berarti 9 kali Nabi berhari raya. Tidak cukup kira-kira menurut antum 9 kali Nabi Idul Fitri. Tidak cukup tidak bagi kita untuk mengetahui seperti apa Nabi berhari raya. Ya rasanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, kalau Nabi sudah 9 kali disaksikan sahabat, sahabat menukil kepada kita, kepada tabi'in dan seterusnya, tidak ditemukan Nabi beramai-ramai dia ke kuburan di Idul Fitri atau di Idul Abrahar tadi. Berarti kita mengamalkan ini sesuai pesanan atau di luar pesanan? Di luar. Berarti kalau di luar antum nak klaim pahala dari siapa? Kan tidak sesuai pesanan. Tidak sesuai pesanan. Oleh sebab itu, di mana antum nak dapat pahala? Oh enggak, ini hanya tradisi. Ya, kalau itu tidak usah berharap pahala. Cuman tradisi seperti ini benar enggak? Lebih banyak unsur baiknya atau lebih banyak unsur tidak baiknya? Bagi kami yang sudah menyaksikan langsung, ya rasanya wallahu a'lam ya. Nyosekui dengan menyaksikan. Artinya tujuan ziarah kubur, 1, mengingat kematian, 2, mendoakan orang mati. Ya kan? Nah, itu terrealisasi dengan benar atau tidak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Lihat cara berpakaiannya. Orang yang nak ingat mati itu yang nak ingat hidup lebih lama lagi. Yang kedua, mana yang lebih dominan, doanya atau sorak-sorainya? Bicara bercakap-cakap. Yang ketiga, tujuan utamanya apa? Makan bersama. Tidak kasihan nanti orang tua kita tak bagaimana dari kuburan sana. Kita sekarang makan beramai-ramai, senang-senang. Nah, oleh sebab itu ikhwani fillah, kalau antum tidak ingat, tidak mengharapkan pahala, berarti amalannya sia-sia. Tentu tidak mau antum saya bilang amalan antum sia-sia. Tidak mau kan? Masih tidak mau. Kata tadi, walaupun di suasana gembira masih ingat alam akhirat, berarti untuk kepentingan akhirat, ukhrawi. Nah, kepentingan ukhrawi yang seperti ini laku atau tidak? Kan itu. Sebab kalau tidak ada nomenklaturnya, ya tidak ada nomor anggarannya, ya anggaran pahala ini tidak sesuai SOP, tidak ada SK-nya, antum nak klaim kemana? Tidak teraplikasi dalam sistem. Ya seperti absensi yang sering tidak teraplikasi misalnya. Jadi oleh itu ikhwani fillah, 9 tahun Nabi berhari raya tidak cukup bagi kita untuk mengetahui bagaimana harusnya berhari raya. Nah, ini perlu yang kadang-kadang luput dari pengingatan sebagian. Ya Allah, saya ingatkan bahwasanya kan dia tadi sebagian mengatakan ini bukan hari raya katanya, karena ada khutbahnya, nggak ada sholatnya. Dulu hari raya orang jahil yang dilarang oleh Nabi itu ada sholat atau ada khutbahnya? Enggak, disebut hari raya atau tidak? Disebut hari raya. Berarti tidak ada syarat hari raya yang dilarang itu mesti ada khutbah dan harus ada apa namanya sholatnya, enggak. Kan tadi definisi para ulama adalah ma'tida min zamanin aw makan liqasd at-ta'zim, untuk memuliakannya atau ya itu pokoknya definisi sekitar itu, tidak syaratkan mesti harus ada. Seperti tadi hari raya agama lain itu kan tidak pakai sholat, tidak pakai khutbah, berarti boleh? Tidak,
karena dilarang untuk mengikutinya. Dan disebut hari raya itu tidak? Enggak. Sebab syarat hari raya enggak ada yang namanya harus sholat, harus indah. Itu sholat hari raya Idul Fitri itu adalah hayya. Oleh sebab itu semua hari raya yang dimaksudkan untuk beribadah itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan kepada apa yang dipesankan Allah SWT. Karena kita beribadah kepadanya sesuai yang dia kehendaki. Nah, ada satu poin yang tadi yang saya ingatkan, bahwasanya bukan hanya sekedar mengada-gada, tapi juga ada melanggar larangan Nabi SAW. Nabi melarang menjadikan kuburan tempat berkumpul-kumpul dalam rangka ibadah yang dilakukan secara periodik, secara momentum besar. Nabi melarang itu. Itu tidak boleh ziarah sampai ramai. Bukan tidak boleh ramai-ramai, menjadikannya sebagai momen tertentu. Ini kadang-kadang tidak dulu masalahnya. Tidak boleh ziarah ramai-ramai. Boleh, antum ajak keluarga, tapi jangan dijadikan itu sebagai hari raya zora. Itu aja masalahnya. Ya, saya misalnya kalau pas saya pulang kampung nanti misalnya, saya ziarah hari itu, tapi bukan dalam rangka ayo zora gitu. Tapi adalah dalam ziarah kubur. Lalu ketika kita khususkan itu, maka benarlah kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ini Taimiyah lagi dengan nama Taimiyah pasti Wahabi ini, itu masalahnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat di Ramadan, India menyampaikan pesan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan mattakhadhan nasu 'idan ghairal a'yad asy-syar'iyyah illa annahum yu'azzimunahu akthar min al-a'yad syar'iyyah. Tidaklah satu umat atau satu kaum mengambil hari raya di luar yang disyariatkan, kecuali mereka pasti lebih meninggikannya, menta'zimnya lebih daripada menta'zim hari-hari syar'i. Itu bisa saksikan di mana-mana. Hari raya. Ya, Idul Fitri biasa terasa, Idul Adha tidak begitu, tapi pas hari raya yang lain, Masya Allah, semua dari penjuru ya'tuna min kulli ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang dirantau pada pulang semua, yang dekat merapat, yang jauh mendekat dan sebagainya. Sepertinya lebih meriah daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz ada tambahan? Baik, cukup. Baik, Generasi Romani dan pemirsa KMTV, kita cukupkan untuk hari ini mengenai kedudukan hari raya dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dan disampaikan oleh para guru kita bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, juga menjadi ilmu untuk kita semuanya. Insya Allah di kesempatan lain kita akan bersama di program Diktat ini dan dengan tema yang berbeda tentunya. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullah khairan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.